Penuhi tempat ini, penuhi hati kami dengan kuasa-Mu. Dan hamba-Mu berdoa secara khusus sama seperti Rasul Paulus pernah berdoa. Berikan kiranya roh hikmat dan pengertian turun ke atas kami sekalian. Mampukan kami untuk mengerti apa yang belum kami mengerti dan memahami apa yang belum kami pahami. Supaya dengan demikian pengajaran firman Tuhan yang akan kami terima hari ini benar-benar akan kami bawa pulang. Kami bukan hanya mengerti bahasanya, tapi kami juga memahami maknanya. Sehingga kami tidak dikejutkan oleh apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tapi kami akan siap sedia untuk menghadapi segala sesuatunya bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan kami akan bangkit menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah, bersabdalah ya Roh Kudus. Urapi bibir mulut hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Gak terasa setengah tahun sudah lewat. Sekarang kita sudah masuk setengah tahun yang kedua. Natal baru kemarin. Sebentar lagi kita sibuk Natal. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya memang betul-betul berdoa karena apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan kepada saudara itu bukan khotbah seperti biasanya. Tapi sebuah teaching, sebuah pengajaran yang penting sekali buat setiap kita anak Tuhan. Sehingga kita tidak setiap kali datang hanya kemudian kita dibangun imannya, pulang bersemangat, tidak seperti itu saja. Tapi kita punya pengertian lebih jauh lagi untuk kita memahami apa yang Tuhan mau kita pahami saat ini di waktu-waktu yang akan datang ini. Sebab itu saya sangat berharap saudara perhatikan baik-baik. Mungkin cukup panjang, mungkin cukup melelahkan. Sehingga saya mempersiapkan diri supaya menyampaikannya dengan cara yang menarik. Sehingga Anda bisa tetap fresh ya. Tolong jangan hilang konsentrasi kemana-mana. Karena inilah yang Roh Kudus taruh di hati saya untuk diajarkan kepada saudara dan saya. Sehingga kehidupan kekristenan kita bisa berakar, bisa tetap teguh berdiri, tidak mudah terombang-ambingkan dengan perubahan zaman. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat di layar. Saya dengan cepat akan coba menjelaskannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai dengan sama-sama membaca Amos pasal yang ke 3 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan tidak melakukan apapun juga tanpa sebelumnya memberitahukan kepada hamba-hambanya. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha adil. Dia tidak mau kita hanya dikejutkan, kita nggak tahu kok belum pernah dikasih tahu. Tapi dia sampaikan kepada hamba-hambanya lalu diteruskan kepada saudara. Sehingga apabila Tuhan melakukan apa yang dia ingin lakukan, kita tidak ada alasan lagi untuk berkata kita nggak tahu. Alkitab berkata Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi supaya semuanya diselamatkan. Nah itu sebabnya dia kirim banyak nabi-nabi untuk menyampaikan kepada umat Tuhan bagaimana mereka harus hidup supaya mereka tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ya, ini Amos 3 ayat 7 menunjukkan betapa Tuhan kita Allah yang adil, Allah yang maha kasih. Amin. Nah itu Amos pasal 3. Sekarang mari kita mulai lihat apa yang Tuhan nyatakan kepada Amos tentang apa yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dan 12. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang. Waktu dia bernubuat ini belum terjadi, tapi akan datang. Dia katakan begini, teruskan, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan apa? Kelaparan. Perhatikan kelaparan. Ke negeri ini bukan kelaparan akan makanan. Dan bukan kehausan akan air. Melainkan mendengarkan firman Tuhan. Katakan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajahi dari utara ke timur
untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak menemukannya. Sebuah nubuatan kita akan uji apakah ini dari Tuhan atau tidak kalau dia terjadi atau tidak terjadi. Nah, apa yang Tuhan nyatakan kepada Amos di sini, apakah itu terjadi? Mari kita lihat selanjutnya. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu berakhir dengan kitab Maleakhi. Nah, Saudara, dari kitab Maleakhi berakhirnya Perjanjian Lama sampai dimulainya Perjanjian Baru. Itu sejarah mencatat ada 400 tahun. 400 tahun. Ya, ada 400 tahun. Ada 4 abad. Apa yang terjadi selama 4 abad ini sebelum muncul Perjanjian Baru? Tidak ada lagi nabi yang diutus. Tidak ada lagi firman Tuhan yang didengar. Kenapa? Karena sebelumnya Tuhan kirim begitu banyak nabi berbicara. Mereka mendengar tapi mereka tidak pahami. Mereka mendengar tapi mereka tidak taati. Akhirnya Tuhan mengambil keputusan, aku akan berdiam diri. Nah, sebelum dia berdiam diri, dia sudah kasih tahu sama Amos. Nah, di masa inilah bangsa itu menjadi bangsa yang tidak ada tuntunan sama sekali. Dan apa dampaknya dalam kehidupan mereka? Selama 4 abad, mereka hidup tanpa tuntunan Tuhan, mereka hidup tanpa arahan Tuhan, dan akhirnya bangsa ini benar-benar menjadi bangsa umat pilihan Allah, tetapi seperti keleleran dan mereka dijajah oleh banyak bangsa. Mereka dihancurkan dan lain sebagainya. Itu terjadi selama 400 tahun. Ya, tidak ada firman yang diperdengarkan. Oke, jadi Amos tadi sudah digenapi. Namun demikian, kira-kira 3 dekade sebelum Amos itu, sebelum Amos tadi berbicara tentang apa yang terjadi di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan bangkitkan satu nabi namanya Nabi Hosea. Hosea ini dikenal sebagai the prophet of God's love. Karena Tuhan menjadikan hidup Hosea untuk memperagakan bagaimana kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Nah, 30 tahun sebelum nubuatan itu terjadi. Dan pada Hosea pasal 6 ayat 1-3, Tuhan menyingkapkan kepada Hosea apa yang akan terjadi setelah periode Allah berdiam diri selama 400 tahun. Tuhan nyatakan kepada Hosea. Mari kita lihat Hosea pasal 6 ayat 1-3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Tuhan bilang sama Hosea, setelah aku berdiam diri, maka ada 3 hal yang terjadi setelah 400 tahun itu. Pertama, kata berbalik. Kedua, menyembuhkan. Dan ketiga, membalut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbalik ini berbicara tentang rekonsiliasi. Rekonsiliasi hubungan antara Tuhan dan manusia. Terjadi rekonsiliasi, pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Nah, kapan ini terjadi? Pada waktu setelah 400 tahun Tuhan berdiam diri. Tuhan kemudian datang sendiri ke dalam dunia ini. Waktu Tuhan Yesus datang sebelum dia tampil di depan umum, ada seorang bernama Yohanes yang diutus dulu oleh Tuhan untuk memberitakan kepada bangsa itu. Mari kita berbalik kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Dia sudah mendahului dengan pernyataan itu. Jadi kata berbalik, terjadi rekonsiliasi. Kapan? Pada waktu Tuhan Yesus datang pertama kali ke dalam dunia ini. Setelah umat itu berdamai dengan Allah, maka Tuhan akan melakukan hal yang kedua, penyembuhan. Saudara, penyembuhan ini bicara tentang setelah rekonsiliasi ada restorasi. Restorasi. Dia akan memulihkan kita. Setelah ada pendamaian manusia dengan Allah, ketika Anda berdamai dengan Allah, maka Allah akan memulihkan keadaanmu.
Apa yang pernah rusak pada waktu yang lalu, Tuhan akan pulihkan. Ketika engkau jumpa dengan Tuhan, ketika engkau berdamai dengan Tuhan, maka hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, setelah pemulihan terjadi, restorasi terjadi, kemudian dikatakan Dia akan membalut kita. Nah, kata membalut ini bicara tentang redeeming. Nah, redeeming ini adalah penebusan. Dia menebus kita. Dia mengampuni dosa kita. Dia membuat dirinya terpaku di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya. Setelah ada rekonsiliasi, kita mengalami restorasi dan kita akan mengalami penebusan. Oke? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang ayat 2. 3, 4. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Sekarang disebut tentang 2 hari. Dia akan menghidupkan kita. Kata menghidupkan di sini artinya pernah mati. Tapi dihidupkan kembali. Oke? Bukan melahirkan, bukan menciptakan. Tapi menghidupkan. Pernah mati dan dihidupkan kembali. Nah, dan pada hari yang ketiga, perhatikan di sini ada 2, ada 3 sekarang. Berarti ada pertama. Yang mana yang pertama? Ayat 1. Ayat 1 ini akan terjadi di hari pertama, kemudian di hari yang kedua dihidupkan. Hari yang ketiga Dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Artinya berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Oke. Ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, untuk ketiga hal yang akan terjadi di atas, maka Tuhan bilang selama kita hidup, mari kita perhatikan baik-baik, hidup lebih sungguh-sungguh. Karena ada sebuah kepastian bahwa setelah semuanya ini terjadi, maka Dia pasti muncul. Tuhan akan datang kembali untuk yang kedua kali. Nah, Hosea 6 ini berbicara tentang apa yang akan terjadi setelah masa periode Tuhan berdiam diri. Nah, oke. Mari kita bahas satu demi satu. Hosea pasal 6 ayat yang pertama dikatakan berbalik kepada Tuhan. Akan terjadi rekonsiliasi. Dialah yang menerkam, Dia akan menyembuhkan kita, Dia yang memukul, Dia membalut kita. Kapan itu terjadi? Ingat setelah 400 tahun Tuhan Yesus sendiri lahir. Lalu terjadilah Dia lahir tahun pertama Masehi. Inilah yang kita sebut Natal. Terjadi kita sebut 2000 tahun yang lalu. Ya. Dan mari ingat ketika Hosea bicara tentang hari, maka 2 Petrus 3 ayat 8 itu mengatakan begini, di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun kita. Jadi kalau bicara tentang hari, bicara tentang satu rentang waktu 1000 tahun atau 1 milenium. Nah, Tuhan Yesus datang di sini. Waktu Tuhan Yesus datang di sini, maka dunia mengenal yang namanya kalender Gregorian yang dipakai secara umum. Contohnya, kita katakan tahun ini adalah tahun 2023 menurut kalender Gregorian. Oke? Nah, Yesus datang, Dia lahir di sini. Jadi kalender Gregorian itu dari tahun 1 sampai tahun 1000. Tapi mari kita lihat bentangan yang awal dulu, ya. Waktu Tuhan Yesus lahir, Dia datang ke dalam dunia ini, ya. Dia datang. Lalu Dia umur 30 baru Dia mulai melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kira-kira di sini Dia mulai melayani. Selama 3 tahun Dia pergi kemana-mana. Dia beritakan tentang kerajaan surga sudah dekat. Dia beritakan tentang ajakan Tuhan untuk berdamai dengan Dia. Di sana Dia mengadakan mujizat-mujizat. Bagaimana Dia pulihkan orang lumpuh, orang yang lapar, orang segala macam. Dia perhatikan terjadi restorasi di situ. Dan pada usia 33 tahun, Dia tebus kita, Dia tebus umat manusia di atas kayu salib. Dia tebus kita di atas kayu salib.
Ya, di sini di atas kayu salib dia pakukan dirinya. Terjadilah penebusan. Tahun 33 Masehi. Dia membalut kita semuanya. Waktu dia mati di atas kayu salib. Amin. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. 40 hari setelah dia bangkit, Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Oke? 10 hari setelah dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Apa yang terjadi waktu Roh Kudus turun? Sebelum dia naik, dia bilang begini sama murid-muridnya. Kamu jangan kemana-mana, tunggu, nantikan janji Bapa. Yaitu dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dan murid-murid menanti-nantikan. 10 hari setelah dia naik ke sorga, benar-benar Roh Kudus turun. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Roh Kudus memberikan mereka kuasa yang luar biasa. Roh Kudus mengempower mereka sehingga kita baca setelah dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, pasal yang kedua, waktu Roh Kudus itu turun, murid-muridnya kemudian mendapatkan kuasa dan otoritas. Mereka mulai pergi mengabarkan Injil dengan berani dan kuasa itu memampukan mereka kemanapun mereka memberitakan Injil disertai oleh tanda-tanda dan mujizat. Sehingga setelah tahun 33 lahirlah gereja. Kapan gereja lahir? Setelah Roh Kudus dicurahkan yang pertama. Ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Terjadi tahun 33. Dan setelah itu lahirlah gereja. Sebagai dampak pencurahan Roh Kudus yang pertama gereja lahir. Sekarang gereja lahir ya. Oke. Sekarang tahun 33 gereja lahir. Gereja lahir. Nah, jadi ada kalender Gregorian, ada kalender gereja. Kalender Gregorian dihitung sejak Yesus lahir, tahun Masehi. Kalender gereja dihitung sejak gereja lahir, yaitu tahun 33. Jadi beda ya. Nah, lalu mari kita lihat. Setelah gereja dipenuhi dengan Roh Kudus dengan luar biasa. Dan gereja Tuhan berkembang. Selama 3 abad pertama. Itu gereja Tuhan menyapu bersih Asia kecil sampai ke Eropa. Daerah-daerah yang tidak percaya Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Yunani misalnya dengan agama Helenisme yang sangat kuat. Itu dilanda oleh kuasa Tuhan. Dan mereka menjadi orang Kristen. Terus sampai ke daerah Eropa bagian barat. Nah saudara, itu terjadi 300 tahun lamanya. Nah, jadi saya sampai di sini dulu. Dikatakan apa yang akan terjadi di hari pertama itu. Dikatakan tadi bahwa Roh Kudus akan terjadi rekonsiliasi, kemudian terjadi rekonsiliasi, lalu terjadi restorasi dan terjadi redeeming atau penebusan. Lalu lahirlah gereja. Sini gereja lahir ya. Gereja dipenuhi dengan kuasa, gereja berkembang. Tapi setelah 300 tahun, apa yang terjadi saudara ketika gereja mulai dikuasai oleh penguasa Romawi, penguasa Yunani. Akhirnya gereja itu benar-benar hidup di bawah tekanan dan gereja mengalami kematian. Ketika itu kaisar mulai menguasai dan mengatur jalannya gereja. Sehingga gereja ada tapi tidak punya kuasa. Gereja masih ada hanya sebagai organisasi perpanjangan tangan pemerintah. Dan sejak saat itulah gereja tidak punya kuasa. Gereja tidak lagi berkembang mulai tahun 300 sebelum Masehi. Ini terjadi di abad yang pertama, di milenium yang pertama. Makanya saya kasih di sini. Sejak tahun 300 sampai dengan tahun 1000 ini gereja gelap. Masa kegelapan gereja. Nah, mari kita lihat ayat 2. Ayat 2 bagian A kemudian dikatakan,
Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. 2 hari itu berbicara tentang hari yang kedua, yaitu tahun 1000 sampai dengan tahun 2000. Ini adalah milenium yang kedua. Milenium yang kedua, sampai sini ya. 1000 tahun yang kedua. Dikatakan dia akan menghidupkan kita. Artinya yang tadinya pernah mati sekarang mulai hidup. Kapan dia hidup? Mari kita lihat setelah tahun 1500. Tepatnya pada 1517 tahun itu. Tuhan bangkitkan seorang yang bernama Martin Luther. Martin Luther kemudian mereformasi gereja. Dia mulai mencanangkan bahwa gereja harus kembali kepada firman Tuhan. Sejak Martin Luther tampil, maka gereja kemudian mulai boleh, orang Kristen boleh baca firman Tuhan. Selama itu tidak pernah boleh mereka menggantikan Alkitab dengan katekismus yang isinya adalah tafsiran-tafsiran belaka. Orang tidak mengerti firman Tuhan. Tapi di abad ke-15 sesudah Masehi, gereja mulai dipulihkan. Makanya saya kasih gambar di situ, dari gelap makin lama makin terang. Mulai terjadi satu kegerakan. Dan kegerakan itu disebut sebagai gerakan reformasi. Orang kemudian mulai kembali kepada keyakinan keselamatan. Nah, setelah itu terjadi, gereja mulai kembali bergairah. Nah, sekarang mari melihat, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Pada abad ke-17, 1738, Tuhan bangkitkan seorang namanya John Wesley. Dia orang yang sudah lahir baru. Tapi kemudian dia lihat kehidupan masyarakat Kristen pada waktu itu. Mereka memang sudah lahir baru. Mereka percaya bahwa mereka sudah diselamatkan, tapi hidup mereka masih kompromi dengan dosa. Lalu dia melahirkan sebuah pengajaran baru bahwa karya penyelamatan Tuhan Yesus tidak boleh kita sia-siakan. Kita harus hidup kudus. Keselamatan itu bukan hanya secara lahiriah tapi batiniah juga. Kemudian lahirlah di sini gereja Metodis. Gereja Metodis ini lebih menekankan kepada kekudusan hidup. Jadi sekarang setelah gereja kembali hidup, diselamatkan, sekarang melangkah, Tuhan mulai bilang kita harus hidup kudus. Nah, dampak dari itu selanjutnya, Roh Kudus terus bekerja dalam gereja. Lihat makin lama makin terang. Pada abad ke-18 mulai muncul gerakan penginjilan dunia. Salah satu tokoh penginjil pada waktu itu yang sangat populer namanya David Livingstone. Dia seorang dokter medis yang menyerahkan dirinya untuk pergi diutus ke Afrika. Afrika adalah satu daerah satu benua yang sangat gelap, di mana orang-orang di sana masih makan orang dan animisme dan penyembahan berhala ada di sana. Tapi dia memberi dirinya, kenapa? Karena dia didorong oleh Tuhan, oleh jiwa misinya yang kuat. Mulailah terjadi kegerakan penginjilan abad ke-18. Gereja kemudian mulai menggeliat. Tadinya seperti tertidur, sekarang mulai kembali kepada sama seperti gereja mula-mula. Nah, saudara, itu gerakan penginjilan, evangelis. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Gereja terus berkembang, terus makin lama makin dewasa. Sampai pada tahun 1906, terjadi kembali peristiwa seperti tahun 33. Di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, dan ini dikenal sebagai Pentakosta yang kedua. Ini Pentakosta yang pertama di sini. Pentakosta yang kedua terjadi 1906. Di satu tempat yang namanya di Los Angeles, di Azusa Street. Sebuah penyembahan, sebuah ibadah yang biasa. Tiba-tiba Roh Kudus turun melawat. Dan kemudian terjadi di sana umat Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mendengar datang dari berbagai penjuru dunia dan mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka pulang dengan berapi-api. Mereka mengalami peristiwa seperti di loteng atas. Mereka tidak bisa tahan. Mereka terus pulang ke tempat masing-masing. Mereka mengabarkan Injil. Dan kali ini mereka bukan hanya bawa Alkitab, tapi mereka bawa kuasa Roh Kudus. Saudara, sama seperti pada waktu gereja mula-mula. Tumpang tangan orang sakit sembuh, bahkan orang mati bangkit. Mereka mengalami itu setelah Pentakosta yang kedua, yaitu di tahun 1906.
Nah, gereja sekarang mulai kembali mendapatkan jati dirinya. Bahwa gereja itu bukan cuma punya firman, tapi juga punya manifestasi kuasa firman itu. Anda lihat makin lama makin terang. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Ternyata saudara, kalau pada tahun 1864 penginjilan dilakukan one to one. Dia sampai mati di sana, tidak banyak orang yang bertobat terima Yesus. Tetapi setelah Roh Kudus memenuhi gerejanya, penginjilan dilakukan dan kali ini disertai dengan kuasa. Tahun 1950-an, lahirlah penginjil-penginjil yang ternama. Orang-orang yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Sekali mereka bikin KKR, puluhan ribu yang datang. Kita kenal yang namanya Billy Graham. Dipakai Tuhan di mana-mana. Kita ingat yang namanya Johann Masbach dari Belanda. Itu juga begitu, dipakai Tuhan. Mereka KKR sampai di Indonesia. Sekali hadir itu puluhan ribu. Dan orang-orang yang bertobat begitu banyak. Why? Karena gereja sekarang sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Oke? Ini sejarah, Anda perlu tahu ini. Jangan jadi orang Kristen terus tidak tahu apa-apa. Nah saudara, apakah sampai di situ? Mari saya lanjutkan. Tahun 1970-an sampai tahun 1990-an. Terjadi sebuah gerakan yang fenomenal, terutama di Indonesia. Yang namanya kebangkitan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka mengadakan persekutuan-persekutuan doa di rumah-rumah. Dan itu menjamur di mana-mana. Lewat persekutuan doa itu Tuhan lakukan mujizat. Terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saya adalah salah satu produk dari kegerakan ini. Saya lahir baru tahun 1972. Saya ketemu Tuhan secara pribadi dan sehidup saya berubah. Dan saudara, pada tahun itu gereja-gereja yang melihat hal-hal ini. Saudara, mereka asing, ini fenomena apa? Lalu kemudian persekutuan doa dianggap sesat, ditolak oleh gereja-gereja. Nah, karena ditolak, akhirnya persekutuan doa ini berkumpul bersama-sama. Mereka mulai, ya sudah kalau di sana ditolak, kita tidak mau kehilangan Roh Kudus. Mereka membangun gereja-gereja sendiri. Lahirlah kelompok gereja-gereja karismatik. Ya, karena ditolak oleh gereja-gereja lama. Waktu gereja-gereja itu lihat, kok makin lama makin berkembang. Mereka bingung, sudah nggak bisa di stop. Ketika Roh Kudus bekerja, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menghalangi. Pegang itu. Dan itu terjadi. Nah, sebelum tahun 1970, gereja memang sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Gereja sudah diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Tapi Efesus berkata, tubuh Kristus itu ada 5 jawatan. Penginjil, gembala, pengajar, nabi dan rasul, 5. Sebelum tahun 70, itu gereja-gereja hanya punya 3. Sudah penuh Roh Kudus tapi hanya mengakui 3. Ada gembala, ada pengajar, ada penginjil. Nah, setelah lahirnya gereja-gereja karismatik yang dituntun oleh Roh Kudus, muncullah orang-orang yang punya karunia-karunia kenabian dan karunia kerasulan. Mereka bergerak subur di antara persekutuan doa. Kemudian setelah jadi gereja karismatik, menerima membuka diri. Sehingga mulai ada nubuatan disampaikan dan bisa diterima. Nah, salah satu ciri kerasulan adalah lahirnya mega church. Rasul itu tugasnya dia diurapi untuk tanam gereja. Seperti rasul-rasul, kemanapun mereka pergi, mereka tidak mengembalakan, tapi mereka tanam gereja. Dan akhirnya tumbuh banyak gereja. Nah, melihat ini tadinya dianggap fenomena. Tapi akhirnya gereja-gereja mulai berpikir, makin ditekan, kenapa mereka makin berkembang? Kenapa? Karena di situ ada tempat untuk rasul dan nabi. Itu sebabnya sejak tahun 90, tahun 80, tahun 90, mulai lahir mega church. Mulai subur kita kenal ada kenabian, karunia rasul. Dan saudara, itulah yang terjadi di tahun 90-an. Sekarang masuk tahun 2000. Ini gereja sudah besar, gereja-gereja sudah besar. Masuk tahun 2000.
kita diingatkan tentang satu isu bahwa tahun 2000 masuk milenium yang ketiga akan ada Y2K. Para ilmuwan memprediksi bahwa akan terjadi chaos, kekacauan besar karena katanya masalah sistemnya lah segala macam. Katanya tahun 2000. Kalau Anda tahu, ingat waktu itu disebut Y2K. Tapi setelah lewat tahun 2000 nggak terjadi apa-apa sampai sekarang. Ternyata nggak terjadi apa-apa. Padahal ini menurut Gregorian sudah masuk milenium ketiga. Nah, sekarang mari saya ajak kita lihat slide berikutnya. Itu Hosea 6 ayat 2a digenapi. Katakan digenapi. Nah, sekarang ketika tahun 2000 sudah digenapi, gereja sudah hidup kembali. Nah, kemudian memasuki abad ketiga. Memasuki milenium yang ketiga. Saudara, kita mulai dikejutkan dengan apa yang Tuhan singkapkan akan terjadi gerakan Pentakosta yang ketiga. Gerakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang ketiga akan terjadi. Kenapa? Saudara, di tahun 1906 ketika terjadi Pentakosta yang kedua, pencurahan Roh Kudus yang kedua di Azusa Street di Amerika Serikat. Tuhan pakai seorang yang namanya William Seymour. Dialah yang mendapatkan pewahyuan itu dan akhirnya terjadi. Nah, sebelum dia meninggal, dia bernubuat, William Seymour, bahwa 100 tahun setelah sekarang akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan akan membuat terjadi penuaian yang terbesar dan yang terakhir setelah pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Nah, di dalam pencurahan Roh Kudus yang ketiga kita sudah sering disampaikan, Tuhan sampaikan itu kepada gembala pembina kita. Gereja akan mengalami Pentakosta yang ketiga. Dan saudara, ternyata Pentakosta yang ketiga itu adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, dikatakan gereja akan kembali menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan gereja akan kembali bergairah dan menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang Roh Kudus. Mari, apa sih peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia? Paling tidak ada 5 yang utama. Yang pertama, Roh Kudus itu akan menginsapkan dunia akan dosa. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak akan sadar itu dosa atau tidak. Kita akan merasa kita hidup benar padahal kita sementara melakukan dosa. Dengan adanya Roh Kudus akan membuat kita sadar ini dosa, ini bukan dosa. Yang kedua, Roh Kudus itu diutus untuk menjadi penolong bagi kita. Sehingga setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus bukan hanya sekedar memimpin saudara, tapi ketika dia melihat engkau dalam kondisi tertentu, engkau butuh pertolongan, Roh Kudus akan menjalankan fungsinya. Dia akan menolong saudara dengan cara yang ajaib. Yang ketiga, dia akan menjadi penghibur. Firman Tuhan bilang dia adalah roh penghibur. Ketika engkau berduka cita, dia akan menghibur engkau. Ketika engkau putus pengharapan, dia akan memberikan pengharapan yang baru. Itu ketika ada Roh Kudus. Yang keempat, dia akan menyertai orang percaya. Immanuel itu dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita tahu kita punya Roh Kudus dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak pernah akan merasa kita berjalan sendiri. Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita. Dan kalau dia menyertai kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, dia menjadi penyedia bagi kita. Nah, yang kelima yang paling menarik saya mau tekankan adalah dia akan memberikan kita kembali kuasa untuk menjadi saksinya. Dari 5 ini. Mari saya harus lanjut cepat-cepat. Kita kembali ke Hosea. Tadi kita sudah bicara hari pertama, milenium yang pertama, pemulihan, rekonsiliasi, kemudian penyelamatan. Setelah itu hari yang kedua bicara tentang gereja yang pernah mati di milenium pertama, sekarang mulai hidup kembali. Dan milenium yang ketiga, Hosea bilang di ayat yang kedua, Hosea 6 ayat 2b.
pada hari yang ketiga, artinya di dalam milenium yang ketiga ini, apa yang akan terjadi? Ia akan membangkitkan kita. Akan terjadi sebuah kebangkitan yang luar biasa dan kita akan hidup di hadapannya. Bicara tentang membangkitkan kita mesti ingat satu hal. Bahwa ini kaitannya erat dengan hidup di hadapannya. Hidup di hadapannya artinya kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Tapi sebelumnya ada dua hal yang akan terjadi. Pertama, kebangkitan orang mati. Yang kedua, kebangkitan orang percaya. Ya, sekarang mari kita perhatikan diagram di bawah ini. Ya. Sekarang secara Gregorian kita ada di milenium yang ketiga. Tapi kalender gereja itu baru masuk milenium yang ketiga adalah tahun 2033 di sini. Kenapa? Gereja lahir tahun 33. Nah, ini tahun milenium gereja. Nah, sebelum kita masuk di sini, ada sesuatu yang terjadi di bulan Desember, tanggal 5 dan tanggal 6 bulan Desember tahun 2022. Apa itu? Saudara, di dunia ini ada yang namanya Round Table of Apostle and Prophet. Itu adalah salah satu persekutuan antara orang-orang hamba-hamba Tuhan senior yang bergerak di dalam karunia kerasulan dan karunia kenabian yang kuat. Mereka setiap tahun mereka akan kumpul bersama-sama untuk apa? Sharing, Tuhan kasih insight apa buat mereka tentang tahun yang akan datang. Nah, pada tanggal 5 dan tanggal 6 Desember, mereka kumpul di New York City. Dan waktu mereka sharing, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ternyata semuanya Tuhan bicara yang sama. Apa itu? Bahwa mereka gereja harus bersiap menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033. Wow, sekarang tahun 2003, 10 tahun lagi adalah waktu yang Tuhan bilang kepada hamba-hamba Tuhan ini. Ingat ya, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu sebelum memberitahukan pada hamba-hambanya. Sekarang Tuhan udah bilang, cepat-cepat selesaikan amanat agung harus selesai tahun 2033. Jadi kalau kita kembali di sini harus selesai. Amanat agung selesai. Oke, nah sekarang coba kita lihat ada apa dengan 2033. Oke, Hosea 6 ayat 3 dikatakan apa yang harus kita lakukan dalam bentang 2023 sampai 2033. Saya percaya ini yang Tuhan mau. Marilah kita mengenal, ya, mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Berusaha artinya itu tidak gampang, tapi kita harus bersungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan cuma mengenal namanya, tapi mengenal isi hatinya. Mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar namanya Tuhan Yesus aku kenal. Tidak, tapi mengenal kehendaknya, mengenal keinginannya. Dan satu-satunya keinginan Tuhan menebus kita di atas kayu salib adalah Dia bilang supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia mau supaya setiap kita masuk surga. Dia mau supaya kita hidup berhadapan muka dengan Dia senantiasa. Nah, untuk itu Dia kasih tahu menjelang hari ketiga itu. Kita yang masih hidup di hari-hari ini, mari kita jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh kenal Dia. Bukan cuma tahu siapa Dia, bukan cuma tahu firman-Nya, tetapi kita berusaha mengenal sungguh-sungguh. Bukan lagi waktunya hari-hari ini kita hanya sekedar jadi orang Kristen. Dengar baik, Dia pasti akan muncul, Dia pasti akan datang kembali. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dia pasti datang, katakan Dia pasti datang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ini kenapa begini lagi? Oke. Nah, jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan? Hidup sungguh-sungguh dengan Dia. 10 tahun, it's not a long time. Sudah sangat-sangat singkat kalau harus selesai tahun 2033. Mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Dia. Saya ingat saudara, saya rasanya baru kemarin Pak Jokowi itu terpilih jadi presiden yang pertama kali. Sekarang sudah mau habis masa jabatan, udah 10 tahun. 10 tahun ke depan bukan masa yang panjang. Saya sekarang umur 70, 10 tahun lagi saya umur 80. Doa saya Tuhan biar saya bisa menyelesaikan amanat agung ini. Amin. Nah sekarang mari kita lihat selanjutnya apa yang akan terjadi tentang tahun yang ketiga, ketika ini. Minta maaf ya, saya oke. Saya lanjut. Mari kita lihat peristiwa kita jumpa dengan muka dengan Tuhan yang katanya akan terjadi tahun 2033. Sebelum saya sampai di sini, saya mau bilang begini. Ya. Roh Kudus dicurahkan untuk satu tujuan, amanat agung. Kita menjadi saksi di mana-mana. Nah, kalau amanat agung dikatakan selesai, berarti Roh Kudus sudah tidak ada fungsinya lagi dong di muka bumi ini. Karena Dia ada memberikan kita kuasa untuk jadi saksi. Nah, kalau kita sudah selesai tugas menjadi saksi, Roh Kudus sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan kalau Roh Kudus sudah tidak dibutuhkan lagi, apa yang akan terjadi? Mari kita lihat sekarang apa kata 2 Tesalonika 2 ayat 9. Yuk kita baca bersama-sama ayat yang pertama. 1, 2, 3. Ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Ini bicara tentang ketika kita jumpa dengan muka dengan Tuhan. Ini bicara tentang apa yang akan terjadi sebelum kita terhimpun dengan Dia. Ayat 2 berkata, kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan sudah tiba. Hari Tuhan itu bicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Alkitab tidak pernah bilang Dia datang 3 kali. Ada kedatangan ketiga, tidak. Dia datang hanya 2 kali. Baik, sekarang mari kita lihat kapan Dia datang kedua kali. Seringkali kita salah pengertian di sini. Nah, dibilang terhimpunnya kita kembali dengan Dia. Kita jangan lekas bingung. Kenapa? Why? Karena ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Pertanyaannya, siapa manusia durhaka itu? Ayat 4 menjawab, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia yang duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Siapa dia? Tidak lain adalah antikris. Jadi Tuhan bilang sebelum Dia datang kembali yang kedua kali, antikris harus muncul dulu. Oke? Matius 24 ayat 15 berkata, antikris itu waktu dia datang, dia akan menajiskan bait Allah, dia akan memerintah dari bait Allah. Oke? Tangkap ini baik-baik. Selanjutnya ayat 5. Dikatakan begini. Kita baca sama-sama. Ya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Artinya ada sesuatu yang menahan antikris itu
Sehingga ia baru akan menyatakan diri kepada waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan. Jadi dia tidak bisa mendahului waktu itu. Ada waktunya di mana dia akan muncul secara terang-terangan. Nah, pertanyaannya siapa yang menahan dia? Yang menahan dia tidak lain, hanya Roh Kudus yang mampu menahan dia. Selama Roh Kudus masih ada di muka bumi ini, dia nggak bisa muncul secara terang-terangan. Siapa yang menahan dia? Yang pertama adalah Roh Kudus. Tapi yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal dia dan hidup dipenuhi Roh Kudus. Oke. Kalau hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupku dipenuhi oleh Roh Kudus, maka roh yang ada di dalam kita dan roh Allah, yaitu roh Allah itu sendiri, itulah yang menahan sehingga antikris tidak bisa muncul. Tapi di ayat yang ke-7 dikatakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, sudah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa itu? Roh Kudus dan orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh dan penuh Roh Kudus. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, dalam terjemahan New New Living Translation dikatakan kalau yang menahan itu sudah diangkat, barulah ia pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan datang pada waktu kedatangan yang kedua, second coming. Dan dia akan memusnahkannya, antikris ini akan dimusnahkannya pada waktu ia datang kembali. Kedatangan yang kedua. Nah, tadi ada saya katakan bahwa yang menahan harus diangkat dulu. Diangkat itu bicara tentang rapture. Kalau amanat agung ini sudah selesai, rapture sudah siap terjadi kapanpun juga. Nggak ada seorang pun yang tahu. Tapi waktu dia bilang selesaikan amanat agung, waktu yang sudah ditentukan itu, yang menahan ini akan diangkat. Roh Kudus dan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan diangkat. Nah, ingat, setelah pengangkatan itu, barulah antikris ini akan menyatakan dirinya. Saya tidak ambil gambar di sini antikris yang pakai tanduk, pakai taring. Saya yakin dia datang tidak seperti itu. Dia datang dalam wujud manusia biasa. Mungkin kebapaan, mungkin seorang yang berwibawa, seorang yang sangat jenius. Dia tidak datang pakai taring. Itu sebabnya kita mudah terkecoh. Nah saudara, dia akan datang menyatakan diri. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Oke. Nah, second coming Tuhan Yesus memusnahkan dia. Oke. Sekarang mari saya ajak kita lanjut. Dari diagram ini saya berharap bisa mensamerikan apa yang saya sampaikan tadi. Saudara, kedatangan yang pertama di sini. Kedatangan yang kedua di sini. Sebelum dia datang kedua, yang menahan itu harus diangkat. Oke. Sekarang mari kita lihat timeline menurut 2 Tesalonika. Kalau Tuhan Yesus datang ke sini, menggenapi 2 Tesalonika 2 ayat 1. Dia bilang, sebelumnya harus ada terjadi di sini, 2 Tesalonika 2 ayat 2 sampai 4. Yaitu pemerintahan antikristus. Terjadi dulu baru dia datang. Tapi antikristus belum bisa muncul sebelum ada 2 Tesalonika ayat B, yaitu rapture. Kita diangkat. Nah, lalu dia katakan,
sebelum kita diangkat, ayat 6 dan 7 bagian A, dikatakan antikris itu sudah eksis, sudah ada, dia sudah mulai bekerja, tapi belum menampakkan diri. Inilah yang disebut sebagai pekerjaan iblis. Sudah terjadi. Kita nggak tahu, kita nggak sadar. Tapi antikris sudah mulai bekerja. Nah, sekarang mari saya ajak saudara untuk membuktikan bahwa antikris sudah mulai bekerja. Terutama di hari-hari belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini. Saya mau mulai dengan teknologi. Kita sekarang tidak bisa hidup tanpa teknologi. HP adalah teknologi. HP makin lama makin canggih, makin lama makin canggih dan disebut sebagai smartphone. Kenapa disebut smartphone? Karena di dalamnya ada teknologi yang namanya AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kalau Anda pakai iPhone atau pakai Android, Anda bisa tanya apa saja pakai handphone Anda. Lewat Google atau lewat Siri. Dia akan jawab pertanyaan saudara. Padahal ini benda mati. Tapi di dalamnya ada yang namanya Artificial Intelligence. Nah saudara, kemajuan kecerdasan buatan atau AI ini belakangan ini sudah menjadi ancaman serius untuk kelangsungan peradaban manusia. Kalau Anda di sini lihat, saya masih pasang gambar robot, tapi robot bekerja. Tahukah saudara bahwa manusia akan disisihkan oleh kemampuan robot? Banyak sekarang pabrik-pabrik, saya tahu di sini juga ada banyak pabrik. Akhirnya sudah bosan dengan pakai tenaga manusia, sudah errornya tinggi, permintaannya macam-macam, nanti demo, nanti apa. Nah saudara, teman saya di Jakarta, dia punya satu pabrik, dia anak Tuhan. Itu sebelum pandemik. Dia pernah konseling sama saya, Pak Hani, saya ini mengasihi karyawan-karyawan saya ini sudah kerja puluhan tahun. Tapi belakangan ini ya, saya bingung. Perusahaan mau rugi atau mau enggak rugi. Mereka suka-suka hati. Nanti sebentar-sebentar demo, sebentar-sebentar bikin ulah. Gimana ya? Saya sedang berpikir untuk saya ganti mesin-mesin produksi dengan robot. Tapi saya kasihan loh, mereka punya anak istri, mereka makan apa? Saya bilang panggil mereka, kasih tahu mereka. Kalau kalian terus berulah seperti ini, sebelum perusahaan ini bangkrut, kamu ganti dengan robot. Tapi kalau mereka mau berubah, jangan. Lalu dia panggil, dia kasih tahu. Tetap mereka ada saja demo lah, kalau ada kegerakan demo mereka turun ke jalan, tinggalkan pabrik kosong, tidak bertanggung jawab. Akhirnya satu hari dia telepon saya, Pak, saya udah pesan robot. Begitu mesin robotnya datang, dia PHK 600 karyawannya. Dia bayar semua pesangon. Wah mereka senang pesangon dibayar. Yang sudah 20 tahun kerja, wah mereka dapat banyak. Tapi mau hidup berapa lama dengan pesangon itu? Cari kerja di tempat lain, makin lama makin susah. Robot sudah menggantikan manusia. Anda lihat itu. Robot ini akan menggantikan peradaban atau memusnahkan peradaban manusia. Saudara, kalau kita lihat masih robot-robot begini. Tapi tahukah saudara, sebelum pandemik ada robot yang diberi nama Sophia. Itu bukan lagi bentuk robot seperti gini. Tapi bentuknya manusia asli, bisa kedip matanya, bisa menangis. Bisa diajak bicara apa saja. Namanya Sophia, itu muncul di berbagai media. Cina mengembangkan robot manusia untuk menggantikan peranan suami atau istri. Saudara mungkin sudah sering kali membaca, di Shanghai itu sudah beberapa kali diadakan pameran robot manusia. Kalau ada seorang ingin menikah, seorang laki-laki muda ingin menikah, dia bisa datang di pabrik robot, dia boleh pesan robotnya. Mau wajahnya seperti apa, hidung mau pesek atau mau panjang, rambut mau pirang atau apa, body seperti apa. Pabrik bisa bikin. Mereka bisa bikin robot tepat seperti manusia. Banyak sekarang anak-anak generasi muda di China itu sudah tidak perlu menikah. Mereka bilang menikah piara istri lebih susah daripada piara robot. Istri cerewet, nanti wah segala macam. Nah, dan maaf kata, mereka bilang
untuk berhubungan dengan istrinya sebagai manusia dibandingkan sama robot, itu lebih mengasihkan robot. Dia pulang malam, tidak perlu, robot tidak akan marah-marah. Robot tidak setiap bulan akan minta dibelikan tas baru, enggak. Suami jadi tua, robotnya tetap muda, enggak tua-tua. Itu. Dan makin lama makin sempurna. Dan bukan cuma laki-laki, sekarang wanita pun ingin cari suami robot. Tinggal pesan, mau mukanya seperti apa, suaranya seperti apa. Pabrik bisa bikin robot manusia. Siapa itu? AI, Artificial Intelligence. Dan ini berkembangnya luar biasa belakangan ini. Saudara, seorang ilmuwan bernama Stephen Hawking. Saudara, dia salah satu yang ikut menggagas dan ikut berkontribusi di dalam pembuatan AI. Dia orangnya cacat tetapi jenius, super jenius di abad ini. Itu namanya Stephen Hawking. Beberapa tahun yang lalu dia meninggal. Tapi sebelum meninggal, Hawking memperingatkan terhadap bentuk ekstrim dari artificial intelligence. Di mana dikatakan mesin-mesin berpikir itu akan take off, akan lepas landas. Dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh manusia. Dia akan mampu memodifikasi dirinya sendiri. Dan secara mandiri dia akan merancang dan membangun sistem yang lebih canggih. Nanti yang akan bikin robot-robot manusia itu bukan lagi manusia tapi robot bikin robot. Itu errornya kecil sekali. Dan daya ciptanya sangat cepat. Manusia akan terikat oleh lambatnya evolusi biologis. Dan secara tragis akan ditaklukkan oleh AI itu sendiri. Makanya Stephen Hawking bilang, tolong hentikan. Ini bahaya. Manusia bisa punah. Bagaimana tidak punah kalau orang kawin sama robot kapan beranak? Bagaimana tidak punah? Orang sudah kehilangan pekerjaan. Semua robot yang kerja. Lalu pengangguran akan makin lama makin tinggi. Kita sedang hidup di era ini, buka matamu lebar-lebar. Kalau Tuhan tidak segera datang, apa jadinya kita 20-30 tahun yang akan datang? Kalau dia bilang 10 tahun lagi, saya secara pribadi berdoa, Tuhan biarlah sungguh-sungguh 30 tahun amanat agung selesai. Tuhan biarlah Tuhan menjemput kita. Rapture itu tuh bukan kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan yang kedua itu akan terjadi nanti setelah antikris berkuasa. Rapture itu Tuhan datang berhenti di awan-awan. Kita yang ada di bumi menyongsong dia di awan-awan. Itu kata Alkitab. Dia tidak turun menginjak bumi. Nah saudara. Di masa ini Tuhan sedang ingatkan kita. Lihat, buka mata lebar-lebar. Jangan jadi orang yang cuma cuek aja. Tapi lihat, kita sedang hidup di era teknologi yang sebentar lagi akan menyisihkan peradaban manusia. Nah saudara. Sekarang saja pengangguran makin banyak, bukan cuma karena robot bisa menggantikan operator mesin, bukan itu saja. Tapi saudara lihat bagaimana teknologi serba cepat. Sekarang atau hari-hari ke depan yang akan kesulitan itu pengusaha yang membangun gedung perkantoran berlantai-lantai. Kalau Anda ke Singapura sekarang, 5, 6, 10 perusahaan itu cuma butuh kantor kecil, cuma cukup sewa 1 sekretaris, alamat di situ. Siapapun juga yang mau berhubungan sama perusahaan itu, telepon masuk ke operatornya, mau bicara sama siapa? Si A dari perusahaan ini. Oke, sebentar, dia sambung, orangnya kerja di rumah. Lalu akan terjadi begitu banyak gedung perkantoran, tidak akan ada lagi yang sewa. Berapa banyak karyawan yang akan mati di sana, tidak ada pekerjaan. Hati-hati. Saudara, ini peringatan. Kalau Tuhan Yesus tidak datang dalam 10 tahun ini, apa yang akan terjadi? Mengerikan. Selain itu saudara, sekarang ini orang mulai berbicara tentang ancaman tsunami dekadensi moral, kemerosotan moral. Generasi sedang hancur dari tahun ke tahun.
Saudara, makin bobrok moral generasi ini. Kita lihat saja. Sekarang tahun 2023. Apalagi yang akan kita dengar 2-3 tahun yang akan datang tentang kehancuran moral. Sudah ada istri suami robot. Belum lagi ada LGBT. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kapan beranaknya? Akan habis manusia di muka bumi ini. Amin. Tsunami dekadensi moral. Itu mengerikan. Nah, tahun 2015 seorang bernama Bill Gates, dia pernah ngomong begini. Peperangan terbesar adalah bukan melawan bangsa, tapi ada virus yang akan datang yang akan menghapus manusia banyak sekali. Ternyata tahun 1998 waktu ada pertemuan PBB, mereka merefleksikan ke depan bahwa 30 tahun ke depan akan terjadi krisis karena ledakan manusia terlalu banyak pertumbuhannya. Sementara resources di muka bumi ini makin terbatas. Jadi mereka katakan kita harus rem pertambahan penduduk minimum 30%. Salah satu di antaranya adalah orang bilang ada banyak teknologi yang berusaha untuk mengurangi kesuburan manusia untuk melahirkan. Saya tidak usah bicara ini, tapi saya pernah download keputusan dari PBB, sidang umum PBB tahun 98 dan kemudian tahun 2015. Dan saya lihat memang betul. Diusahakan 30% manusia itu harus dikurangi. Caranya berbagai macam cara. Bisa melalui perang, bisa juga melalui virus. Nah, 2015 Bill Gates pernah bilang akan datang virus. Dan memang itu terjadi tahun 2020. Melanda seluruh dunia. Betul? Bulan yang lalu saya dikirimkan satu video dan ada artikelnya di situ. Orang yang sama, Bill Gates, dia bilang begini. Hati-hati karena karena COVID-19 sudah berakhir, tapi tahun 2025 akan muncul satu virus yang jauh lebih mengerikan, lebih mematikan daripada COVID-19. Dia ngomong lagi, kita berdoa supaya enggak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, lihat betapa rentannya manusia dalam bentang 10 tahun ke depan. Nah saudara, apalagi yang akan terjadi? Nah ini penting sekali. Menggenapi 2 Timotius 2 ayat 7. Global warming. Saudara, ini semua saya download dari internet. Nah, mereka pernah mengadakan analisa suhu bumi dari tahun 0 sampai tahun 2000. Dan mereka terkejut menjelang masuk tahun 2000 itu tiba-tiba ada kenaikan signifikan. Tadinya cuma begini-begini naik turun, tiba-tiba kok naiknya tinggi sekali. Tahun 2018 kalau tidak salah. Saya pernah membaca satu artikel penelitian bahwa panas bumi setiap tahun akan bertambah 1 derajat Celcius. 1 derajat Celcius. Dan kita merasa memang tahun ini lebih panas enggak dari tahun lalu? Berapa hari yang lalu saya di Singapura, Straits Times muncul. Ditulis di situ gini, ini panas keterlaluan. Di Singapura pagi jam 7, suhu 38 derajat, belum pernah terjadi sebelumnya. Batam, ya tentu kurang lebih sama. Kita untung ada di satu tempat di mana sebentar ada panas, sebentar ada hujan ya. Tapi bayangkan, di tempat yang tidak pernah ada hujan atau jarang hujan, panasnya kayak apa? Luar biasa panas. Nah, 2-3 hari yang lalu saya dapat artikel yang dirilis oleh PBB United Nations tanggal 17 Mei. Mereka kemudian mengkoreksi perkiraan peningkatan suhu bumi. Mereka bilang mulai dari tahun 23 sampai 27 mereka cuma mampu memperkirakan 3 tahun ke depan bahwa suhu itu akan bertambah 1,5 derajat Celcius setiap tahun. Oke.
Saya mau ajak saudara berhitung. Kalau Batam 38 derajat. 10 tahun ke depan kalau setiap tahun naik 1,5 derajat. Berarti 15 derajat. Bagaimana kita hidup di Batam dengan 53 derajat Celcius panasnya? Kebayang gak? Tuhan, kalau Tuhan gak datang. Kalau Tuhan 2040 baru Tuhan datang. Masih nyaman gak hidup di muka bumi ini? Perubahan cuaca, merubah iklim. Saudara, Timur Tengah, tempat yang gersang, padang gurun, hanya kelihatan coklat, batu-batu. Sekarang mulai kelihatan hijau. Mana pernah dengar Arab Saudi banjir, sekarang banjir. Ada salju turun, berubah. Makin panas, makin cepat penguapan air laut. Makin cepat penguapan air laut, makin cepat terbentuk awan hujan. Dan itu mempengaruhi tekanan udara. Sehingga angin itu bertiup dari tekanan udara yang plus ke yang minus. Sehingga terjadilah perubahan iklim yang luar biasa. Tempat yang tidak biasa hujan jadi hujan, yang biasanya hujan jadi panas. Otomatis akan sangat berpengaruh kepada pertanian secara konvensional. Indonesia masih sebagian besar konvensional. Karena mereka tidak tahu lagi kapan musim menabur, kapan musim menuai. Sehingga seringkali sudah saatnya panen, tiba-tiba banjir. Artinya itu akan mengancam dunia ini untuk krisis pangan yang lebih mengerikan di tahun-tahun yang akan datang. Andai kata Tuhan Yesus belum datang. Andai kata Anda berkata begini, kan Tuhan Yesus tidak bilang tanggal berapa, tahun berapa. Ya biarlah nanti tahun 2050. Kalau saya justru berdoa, Tuhan, biarlah benar-benar terjadi. Selesai amanat agung. Tuhan, rapture terjadi. Masalah kedatangannya nanti tahun berapa? Saya percaya waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dikatakan dia akan datang bersama-sama dengan orang kudus. Yaitu mereka yang diangkat, yang terangkat sebelum antikris itu. Sehingga saya punya impian. Biarlah ketika nanti rapture terjadi, saya masih hidup. Saudara masih hidup. Nanti waktu kita ketemu di awan-awan yang permai. Saudara masih bilang begini, Pak Hani gembalaku juga terangkat ya. Oh ini jemaatku juga terangkat ya. Oh puji Tuhan, haleluya. Mau nggak? Itu destiny kita yang sudah ditetapkan Tuhan. Tapi ingat, kita bisa kehilangan itu di tengah potongan waktu yang 1 dekade ke depan. Kenapa saya katakan begitu? Mari. Holy Spirit diberikan untuk menggenapi 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam dan raja. Imam itu berbicara tentang sesuatu yang rohani. Raja itu berbicara tentang marketplace, bicara tentang kehidupan sehari-hari. Raja bicara tentang otoritas. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya satu, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Di dalam potongan kurun waktu yang pendek ini, marilah kita mengingini senantiasa hidup dipenuhi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Maka Dia akan menuntun kita naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Tujuannya satu, supaya kita punya sesuatu kesaksian bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kesukaran akan makin bertambah, tapi kalau engkau beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus dan engkau hidup penuh dengan Roh Kudus, maka sekalipun dunia bergejolak, engkau akan mengalami mujizat perbuatan Tuhan yang ajaib. Katakan amin, supaya kita bisa menjadi saksi. Ini slide yang terakhir. Kalau Anda tidak dituntun oleh Roh, kalau Anda tidak dipenuhi oleh Roh, maka engkau akan sangat rentan untuk jatuh dalam tipu muslihat iblis. Dan engkau kehilangan destiny, tujuan Allah dalam hidup saudara. Yaitu jumpa muka dengan Dia. Saudara, iblis punya strategi 2+1. Yang pertama, di hari-hari ke depan ini,
dia akan menambah bawa tekanan ke hati saudara. Kita akan merasakan lebih hidup ini semakin menekan. Dan ketika dia tekan hidup saudara, harapannya supaya engkau tinggalkan Tuhan karena kecewa sama Tuhan dan ikut iblis. Tapi kalau dia tidak berhasil, dia makin tekan, engkau makin dekat dengan Tuhan, maka dia akan kirim kesenangan. Tipu muslihat iblis, lewat tekanan, kalau nggak bisa dia kasih kesenangan. Supaya ketika engkau senang, engkau lupa siapa Tuhanmu dan engkau kehilangan destinimu. Saya berikan contoh 3 orang dalam Alkitab di sini yang gagal kena tipu muslihat iblis. Yang pertama, Esau. Esau adalah anak sulung Yakub. Sebagai anak sulung dia punya destiny yang sudah ditetapkan, bahwa dia itu akan mewarisi hak terbesar dari ayahnya. Tanah Kanaan itu akan jadi milik dia. Dia akan menerima 2 kali lipat daripada adiknya. Dia akan menerima warisan kuasa dari ayahnya. Itu Esau. Dan Esau sadar itu. Satu hari iblis kirim tekanan sama dia. Dia pulang dari ladang. Perutnya tertekan lapar. Perut itu bicara tentang ekonomi. Waktu dia lapar. Sampai di rumah. Dia lihat di meja. Ada yang merah-merah. Dia tanya sama adiknya. Kup, apa tuh yang ada merah-merah di meja itu? Ya aku bilang, itu kan sup kacang merah kesayangan kamu. Lapar ditantang sama makanan kesayangan. Makin lapar enggak? Makin lapar. Wah, enggak sampai di situ. Saya membayangkan angin bertiup dari sana. Dia cium bau sup kacang merah. Tambah lapar enggak? Tambah lapar. Enggak tahan tekanan ekonomi. Dia bilang, "Dek, bagi dong." Tapi aku bilang, enak aja lu. Kalau lu mau minta, oke. Tapi serahkan dulu hak kesulunganmu. Alkitab tuh bilang begini. Esau kemudian berpikir, sebentar lagi aku mati. Buat apa hak kesulungan itu? Langsung dia bilang sama adiknya, "Dek, oke. Kalau itu yang kau mau, aku siap. Ambil deh hak kesulunganku. Asal aku dapat sup kacang merah itu." Bro, tanah Kanaan, kekayaan ayahnya dibandingkan sama sup kacang merah apa artinya? Tapi tekanan ekonomi. Dan Yakub nggak bodoh. Dia bilang, "Bang, gini bang. Lu jangan ngomong aja. Bersumpahlah dalam nama Tuhan. Baru aku kasih." Dia sumpah. Sumpah. Gue nggak kenal Yesus. Sumpah. Gue nggak butuh keselamatan. Sumpah. Waktu dia bersumpah, dia kehilangan apa yang jadi warisannya. Kenapa? Tekanan ekonomi. Hati-hati di masa yang sulit ini. Iblis akan berusaha menekan saudara secara ekonomi. Tapi kalau engkau berikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau bisa membandingkan apakah ini tipu muslihat iblis atau tidak. Anda tidak akan pernah kompromi. Dan dia yang menyertai saudara. Dia adalah penolong saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus. Dia bilang, aku tidak akan membiarkan engkau mati kelaparan. Bahkan anak cucumu tidak akan mati kelaparan. Membutuhkan iman. Hati-hati tekanan ekonomi. Yang kedua saudara, Salomo. Salomo beda lagi. Dia terima warisan dari bapaknya kerajaan itu. Selama pemerintahan Salomo gak pernah ada perang. Bahkan bangsa-bangsa sekelilingnya setiap tahun datang bawa upeti. Sehingga dia menjadi kaya raya, super kaya pada waktu itu Salomo. Padahal waktu Salomo baru mau memerintah, Tuhan datang sama dia dalam mimpi. Mau minta apa mau? Salomo bilang, jangan berikan aku kekayaan atau kemiskinan. Sebab jangan-jangan ketika aku kaya aku melupakan engkau. Kalau aku miskin aku meninggalkan engkau. Berikan kepadaku apa yang menjadi bagianku saja. Hikmat. Saudara. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, karena kamu tidak minta kekayaan, engkau minta hikmat, aku berikan engkau hikmat plus kekayaan. Dia jadi kaya. Hidupnya senang. Saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika dia menikmati kesenangan,
dia tidak bisa menemukan arti hidup dalam kesenangan. Dia tulis kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah adalah kitab research yang dilakukan oleh Salomo. Di bagian awal ditulis begini. Dia ingin menguji tentang hidup ini. Di manakah kebahagiaan itu? Di mana arti hidup itu? Dia undang pelawak-pelawak, penyanyi-penyanyi. Setiap malam datang ke istananya. Wah, dia bisa terhibur, ketawa, dan sebagainya. Pelawaknya pulang, dia sendiri lagi. Kok ternyata cuma segitu ya? Dia uji lagi dengan segala macam kesenangan. Dan tidak kalah penting, dia berpikir, mungkin dengan seks aku bisa menemukan arti hidup ini. Kekayaan ada di mana-mana. Dia nikahi 300 wanita. Dia masih pelihara perempuan simpanan 700. 1000 perempuan. Saya yakin dia tidak hafal lagi namanya. Hafal 1000. Tapi saudara tahu, dia simpulkan dalam kitab pengkhotbah. Segala sesuatu sia-sia. Lalu dia bilang, kalau begitu hidup ini sia-sia. Kekayaan ini sia-sia. Apa yang terjadi? Waktu dia akhiri hidupnya. Dia akhiri dengan meninggalkan Tuhan. Alkitab bilang, di hari-hari terakhir, akhirnya dia menyembah dewa-dewa sesembahan dari istri-istrinya. Dia tinggalkan Tuhan. Destininya hilang. Kenapa? Karena kesenangan. Ke depan ini, kalau engkau bisa lolos dari tekanan, dunia akan memberikan engkau kesenangan. Supaya apa? Supaya engkau lupa cari Tuhan. Engkau sudah punya segala-galanya. Tapi engkau akan kehilangan destiny terakhir. Yaitu tinggal di mana Tuhan ada sampai selama-lamanya. Hati-hati dengan kesenangan. Satu lagi, Saul. Bagaimana Saul kehilangan tahtanya? Karena kepepet. Katakan kepepet. Oke, Saul ini bukan karena tekanan, bukan karena kesenangan, tapi karena kepepet. Satu hari dia dengar berita bangsa Filistin itu sudah makin dekat mau menyerang. Dia datang sama Nabi Samuel. Pak Nabi, gimana nih? Filistin sudah makin dekat. Aku akan pergi menghadapi mereka di Gilgal. Boleh enggak? Samuel bilang, oke, boleh. Kamu silakan berangkat ke sana, tapi jangan buat apa-apa sebelum aku datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Oke. Dia datang ke sana. Sampai di sana dia tunggu-tunggu, Samuel tidak muncul-muncul. Waktu Samuel tidak muncul-muncul, dia lihat bangsa Filistin makin dekat. Orang-orang tentaranya mulai ketakutan dan mulai pergi meninggalkan dia. Akhirnya dia pikir, emang cuman Samuel yang bisa bawa persembahan. Aku juga bisa. Ini kan hal rohani, ini kan pelayanan. Padahal pada zaman itu tidak boleh orang sembarangan, raja sekalipun membawa persembahan. Itu perintah Tuhan. Maka dia pikir-pikir tidak apa-apalah melanggar perintah Tuhan demi alasan bahwa dia dalam keadaan kepepet. Sementara dia mempersembahkan korban, tiba-tiba Samuel muncul. Samuel bilang, Saul, apa yang kau lakukan itu? Saul bilang begini, habis Pak Nabi enggak datang-datang. Sementara Filistin makin dekat. Perhatikan dalihnya. Dan tentara mulai tercerai-berai meninggalkan aku. Aku ini kejepit. Aku ini kepepet. Kamu enggak datang-datang. Jadi aku bertindak. Aku datang untuk melayani Tuhan. Kan bahwa persembahan itu kan ibadah. Samuel bilang begini. Jangan merohanikan sebuah pelanggaran. Engkau melayani Tuhan dengan bakar persembahan sambil engkau melanggar perintah Tuhan bahwa engkau harus tunggu. Saudara, Saul kehilangan tahtanya karena kepepet. Di masa 10 tahun ini akan ada hal-hal kecil yang akan memepet hidupmu.
Sehingga engkau bertindak merohanikan dosa. Oh, kalau aku tidak kompromi, nanti aku begini-begini, ya tidak apa-apalah. Sekarang aku kompromi, nanti besok aku bertobat. Saudara, pelanggaran is pelanggaran. Anda bisa kehilangan destiny akhirmu kalau engkau pakai dalih kefefet. Bagaimana supaya kita bisa bertahan dari tipu muslihat ini? Hiduplah sungguh-sungguh mengenal Dia. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Bahwa Allahmu tidak pernah terlambat. Allahmu tidak pernah ingkar janji. Bahwa Allahmu berkuasa. Bahwa Allahmu dapat melakukan apa saja. Dan bahwa Dia adalah pelindungmu. Dia penghiburmu. Dia yang akan berperang menggantikan engkau. Jangan takut ketika engkau kepepet. Ketahuilah Tuhan tidak pernah kepepet. Ketika engkau tertekan karena ekonomi, Tuhan sanggup menyediakan apa yang kau perlukan. Di dalam hari-hari penantian ini, biarlah engkau mengingini Roh Kudus lebih dari hari-hari sebelumnya. Hanya bersama dengan Roh Kudus, engkau akan tetap berdiri. Sampai satu saat nanti, entah kapan, sangkakala Allah ditiup. Tutut, tutut, tutut. Dan pada hari itu, kuburan akan terbuka. Orang-orang yang mati dalam krisis akan diangkat terlebih dahulu. Alkitab bilang demikian. Waktu kita lihat, opungku sudah terangkat. Haleluya. Itu ada saudaraku. Itu edaku. Mereka sudah mati. Tapi mereka terangkat lebih dahulu. Kalau engkau hidup dituntun oleh Roh, nantikan giliranmu. Setelah mereka terangkat, engkau juga akan terangkat. Dan di sana kita akan jumpa kembali dengan semua orang kudus Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Bapa di surga, pengajaran ini mungkin terlalu berat. Tapi aku percaya Roh Kudus engkau mampu memberikan mereka hikmat. Untuk menangkap sebuah pesan. Bahwa kami sedang hidup di dekade yang sangat menentukan. 10 tahun ke depan. Doa hambamu Tuhan. Biar pesan-pesan ini dimengerti dan men-trigger setiap umat Tuhan. Untuk kami tidak hanya sekedar melayani biasa-biasa. Tapi kami melayani dengan takut akan Tuhan. Kami beribadah bukan ibadah biasa-biasa saja. Kami menjadi umat Tuhan bukan umat Tuhan biasa-biasa. Tetapi umat Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tahu waktunya akan segera datang ketika engkau menjemput gerejamu Tuhan. Bapa hambamu berdoa supaya apa yang kami dengar hari ini bukan hanya untuk kami sendiri, tapi kami mengingat kembali akan tanggung jawab kami. Anak-anak kami yang masih kecil Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk mengajari mereka, mendidik mereka, lebih menyukai hal-hal rohani daripada hal-hal yang kedagingan belaka. Supaya mereka dipersiapkan pada waktu kecil. Sehingga Tuhan kalau engkau datang 10 tahun lagi, 11 tahun lagi, kami tidak sendirian. Tapi kami akan membawa anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sadarkan kami bahwa inilah hari-hari yang sangat menentukan. Kami perlu Roh Kudus memenuhi kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan perjamuan kudus saudara. Saya ajak kita bangkit berdiri. Bahwa apa yang kuteruskan kepadamu sudah aku terima dari Dia, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam tatkala akan diserahkan. Dia mengambil roti, mari angkat roti di tangan kanan kita. Mengucap syukur kepada Bapa di sorga dan memecah-mecahkannya. Dan diberikan kepada murid-muridnya, kata Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Biarlah perjamuan kudus hari ini bukan hanya untuk mengingat Dia yang pernah datang. Bukan hanya untuk mengingat Dia yang telah naik ke sorga. Tapi juga untuk mengingat Engkau yang akan segera datang kembali. Supaya dengan demikian ketika kami makan tubuh ini Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan ilahi yang bekerja dalam hidup kami. Yang kemudian akan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus sudah datang, mati dan bangkit buat saudara dan saya, naik ke sorga. Dan hari ini sedang mengingatkan kita akan kedatangan yang kedua kali. Percayakah saudara? Dia melakukan, dia memperingatkan kita karena dia mengasihi saudara dan saya. Kalau engkau percaya, makan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah makan dia mengangkat cawan, mari angkat cawan. Mengucap syukur kepada Bapa di surga dan diberikan kepada murid-muridnya, kata Yesus. Cawan minuman ini yang atasnya kita ucapkan syukur ini. Inilah perjanjian baru yang aku meteraikan dengan darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus adalah meterai untuk keselamatan saudara dan saya. Darah Yesus memeteraikan saudara menjadi anak-anak Allah, ahli waris dari segala janji Bapa. Ketika engkau minum ini, biar ini bukan hanya jadi peringatan buat kita, tapi menjadi peneguhan kembali bahwa dia rindu dan kita juga rindu berjumpa muka dengan dia. Biarlah lewat darah Kristus ini kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Percayakah saudara akan hal itu? Kalau enggak percaya, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam namamu aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah boleh duduk kembali.